Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qulatilati ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillahillazi bi nikmati tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan situasi. Menyelesaikan hutang riba itu hutang itu menyesakkan gitu. Kita ketika ngambilnya kita enak-enak aja gitu, tapi setelah kita ngambil dan kita mau bayar itu baru bingung gitu. Karena hutang itu kadang kalau apalagi di sistem sekarang pembayaran di awal itu untuk penyelesaian pokoknya kecil, jadi dibesarkan pokok bunganya dulu gitu. Sehingga tidak ngefek ketika Anda baru selesai 40% itu anggaplah 10 tahun gitu loh, baru menyelesaikan 4 tahun atau 5 tahun enggak bakal ngefek hasilnya gitu. Pokoknya masih tetap tinggi gitu. Terus ketika jadi Anda sampai terakhir ya terus jadi budaknya riba gitu. Dan hutang itu menyebabkan diri kita merasa rendah gitu. Kita tertekan dan kita tidak ada keberkahan dalam usaha gitu. Dan itu yang mengalami saya sendiri karena saya budak hutang dulu gitu. Terus cap hutang itu kalau saya susah menyelesaikan memang gitu, tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang mudah sekali diselesaikan gitu. Tapi ada juga hutangnya kecil, sulit banget diselesaikan. Dan itu ternyata apa? Ternyata tergantung dari kita masing-masing. Karena hutang itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya logika. Jadi salah satu contoh adalah ada sahabat saya di satu daerah itu hutangnya sekitar 15 miliar gitu. Negosiasi gak jadi-jadi sampai turun ke berapa gak jadi-jadi. Dia punya aset sekitar 25 miliar. Dia udah punya aset beberapa ruko, 4 unit ruko dijual, ditawarkan ke orang terkaya di situ gak laku-laku. Nah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia melakukan ibadah, sedekah aja terus dia lakukan sedekah, membagi buku tentang belajar Al-Quran gitu loh, yang tulis Al-Quran itu loh, yang kayak Juz Ahmad tapi belajar nulis lewat tulis Al-Quran dan yang lainnya gitu. Terus pada saat itu uang 25M jual ruko gitu kan susah, 4 unit ruko gitu. Tapi dan itu tetap dia berusaha terus jalan sedekah dan yang lainnya gitu. Dan alhamdulillah pihak bank pun mengurangi dari 15 miliar bisa nego sampai 9 miliar gitu. Dan ternyata juga setelah itu pas saya datang ke bandara ke suatu daerah itu mengadakan kopdar, kakaknya minta doa ke saya, Kep Ridwan tolong doakan kita baca langsung Al-Fatihah bareng-bareng, semoga rukonya laku gitu, segala macam-macam untuk bayar hutang 9M tadi. Kan bingung bagaimana caranya, udah dikabulkan masih uangnya belum diterima gitu. Pas saya baru sampai di satu tempat itu, demi Allah ini terjadi, tahu-tahu orangnya sudah ada orang yang minat, belinya cuma setengahnya itu. Kalau dijual total kan 25M, setengahnya itu dia hanya uang ada setengahnya itu 15 miliar dan sudah DP 500 juta gitu. Dan alhamdulillah itu selesai sob. Jadi bayangin dia masih memiliki aset setengah ruko lagi, 2 ruko lagi nilainya 15M. Dan itu terjadi pada Bu Jainab juga yang di Surabaya, sudah mau masuk pidana karena ada kasus di bawah tangan dan udah dijual lagi. Dia hanya punya uang 150 juta. Minggu depan kalau pihak bank juga kan tertekan juga gitu atasannya gitu. Kepala cabangnya ditekan, kalau enggak harus masukin ke polisi. Ketika dimasukkan ke kepolisian itu jadi kasus pidana. Sudah diuruskan oleh pengacara segala macam-macam, belum bisa jalan juga. Tidak bisa jalan, tidak bisa gimana, malah mau dilaporkan ke polisi karena ya itu sulit gitu. Jadi kalau bukan pengacara yang kurang hebat, bukan, karena semuanya diselesaikan itu harus karena Allah gitu. Karena ada banyak campur tangan ketika hutang itu melanda kita, hutang riba itu. Ketika campur tangannya Allah itu turun, insya Allah semuanya jalan gitu. Saya minta ke dia untuk memutuskan. Bu Jainab itu pakai jilbab sob, pakai jilbab, pakai cadar gitu. Dan dia sering debat dengan saya karena ya sering debat lah gitu. Tapi debatnya dalam kebaikan, bukan dalam permusuhan gitu. Mengingatkan, tapi alhamdulillah meskipun gitu kita tetap harus baik karena niatnya baik. Pas dia minta tolong, Pak Ridwan saya sudah nggak bisa lagi, saya minta tolong. Akhirnya dia minta tolong juga ke saya. Ya udah, apa yang bisa saya lakukan? Diceritakanlah bahwa kasusnya ini asetnya itu udah dibawa tangan, dijual keluar, tapi mereka nggak melunasi, si orang yang tidak melunasi segala macam-macam. Terus dia bingung, dia cuma ada uang 150 juta, sedangkan hutang ke bank itu 305 atau 405 saya lupa gitu. Nah, terus gimana Kep Ridwan gitu? Ya udah, yang pertama saya lakukan adalah karena dia kan berharap pada pengacara, pada manusia gitu.
Jadi kalau berharap pada manusia, pada pengacara atau siapapun, jadi Tuhan kecil. Jadi Allah kan cemburu sob. Jadi seolah dia urusin oleh pengacara, bayar berapa juta per bulan atau berapa kasus berapa juta, udah itu masalah selesai, nggak selesai sob. Karena Anda mengandalkan manusia, coba andalkan pada Allah. Teknik yang kedua yang saya pakai, masing-masing penyelesaian hutang itu beda-beda sob, banyak sekali beda, termasuk yang terakhir. Dan ternyata saya telusuri, udah Bu Jainab, saya bilang tolong selesaikan dulu ini di Surabaya ya. Beliau tuh suaminya tuh pengusaha besi tua gitu, tapi udah meninggal almarhum. Nah terus saya bilang, Bu Jainab tolong selesaikan dengan pengacara, kasusnya ditutup dulu supaya saya pas masuk tidak sampai bersinggungan gitu. Akhirnya ditutup dengan pengacaranya legowo, buatin pernyataan untuk tidak di ini lagi. Apa yang saya lakukan? Saya minta Bu Jainab itu untuk melakukan minta ngomong ke anak-anaknya semua, ngaku dosa itu. Jadi pengakuan dulu bahwa dia mungkin kalau ini nggak selesai masalahnya minggu depan bakal masuk penjara, memang harus siap. Dan minta doa ke anak-anaknya, ke keluarganya, ke orang tua, mertua dan yang lainnya. Itu dia lakukan. Jadi dia minta maaf sampai nangis anaknya semua, sampai cerita, anak saya nangis semua, kaget masalahnya gitu. Tadinya saya pendam-pendam, akhirnya saya kasih tahu juga. Dan kenapa harus minta dulu doa dulu? Karena kalau kita berdoa nggak manjur ya, kita coba cari doa-doa lain. Meskipun itu dari anak kita, dari keluarga kita, dari orang tua kita, dari mertua kita, semuanya kita minta doakan. Atau dari guru-guru kita gitu, minta doa. Itu terjadi. Saya tanya Bu Jainab sekarang punya uang berapa dari 475 hutangnya itu? Saya punya uang 150 juta cap di rekening gitu. Oke. Karena kan minggu depan mau dimasukin ke penjara, ke polisi, pidana. Kan kalau udah masuk proses itu kan nggak bisa ini, susah ditarik gitu. Jadi kalau udah masuk ke kepolisian itu, akhirnya apa? Saya bilang, balikan dulu proses yang tadinya mau ke pidana menjadi proses negosiasi. Saya suruh dia bawa koran, cuman saya minta syaratnya harus samina wa ta'na Bu Jainab ya, tidak boleh melanggar gitu. Karena saya malas untuk debat menjelaskan kalau capek gitu. Akhirnya dia setuju, beliau setuju. Sekarang Bu Jainab punya uang kali 500.000 gitu. Oh punya Pak katanya. Bu Jainab beli koran Jawa Pos terbaru, datang ke bank, terus bawa buku tabungan, tarik uangnya gitu. Jadi tarik uangnya 150 juta, Pak, di bawahnya ada koran. Ya itu tadi, itu teknik mancing tikus pakai keju gitu. Jadi dia kan terpancing gitu, foto udah gitu kirim ke banknya gitu. Bahwa saya siap, saat ini saya baru siap 150 juta, saya mohon negosiasi, kita bicarakan penyelesaian masalahnya gitu. Akhirnya ditarik sob, gak jadi dia ke ini, dan diajak untuk negosiasi. Kan dengan surat resmi juga sob negosiasinya, dan dia jawab dengan surat resmi. Kalau dengan surat resmi seperti itu, kita di satu sisi sudah menang, di sisi lainnya. Kenapa? Berarti kita udah masuk ke jalur negosiasi lagi. Dan bank dengan bisa minta syarat kalau mau diselesaikan keuangannya, kita tidak boleh melakukan tindakan di luar hukum. Dalam artian tidak boleh membawa proses hukum gitu, kecuali kalau tidak bisa selesai. Dan bank itu setuju tidak lagi melakukan proses hukum lagi, apalagi pidana gitu. Nah selesai itu negosiasi dengan itu, akhirnya alhamdulillah sob, bayangkan ya, dari hutang 475 dia punya 150 juta, bisa selesai dengan berapa? Dengan hanya 10 juta. Gimana cara selesainya? Karena pada proses balik nama di bawah tangan itu terlibat notaris juga, dia udah bayar notaris sampai 250 juta atau lebih lah gitu. Belum lain-lainnya gitu. Dan ternyata apa coba? Dan ternyata proses itu melibatkan notarisnya juga gitu. Dan saya buatin surat ke notaris, kalau gimana kalau ke pidana, ketika itu waktu masih bank mau untuk ke pidana ada suratnya, dia akan bawa si notaris juga gitu. Notaris akhirnya setuju mengembalikan semua uangnya. Jadi alhamdulillah, karena notaris kan lebih cenderung kalau sampai ke pidana juga udah tahu, dia kan mengerti hukum gitu, bakal susah untuk ditarik gitu. Akhirnya pihak notaris setuju untuk membantu semuanya gitu. Jadi alhamdulillah ya, uang yang Bu Jainab yang tadinya untuk jasa notaris dibalikin semua, dan alhamdulillah Bu Jainab hanya keluar 10 juta sob, dan selesai masalahnya sekarang ini alhamdulillah. Jadi itu yang terjadi. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Terus yang terakhir ini sekarang ini, kemarin ada warga dari Bandung utang bank itu, bank BRI ya, 1,5 miliar gitu. Kalau yang Bu Jainab itu bank apa ya, lupa ya, BTPN atau apa, lupa saya, atau bank apa ya, lupa saya. Kalau bank ini bank BRI terbaru, utang 1,5 miliar, baru bayar, menurut bank hutangnya udah dibayar cicil 2 tahun, tinggal pokoknya 1,1 miliar gitu. Dan itu udah dilelang 3 kali, bingung dia bagaimana menyelesaikannya gitu. Bank juga
udah dilelang nggak jalan-jalan juga. Akhirnya kami yang selesaikan kemarin, bantu, dan alhamdulillah karena Allah qadarullah semuanya bisa lancar semua. Dapat pembeli, akhirnya pembeli itu setuju membeli 1,4 atau berapa gitu, karena memang nilai rumah itu 1,5 1,8 gitu. Dan yang beli pun itu ex bank juga gitu, orang yang pernah kerja di bank, keluar dari bank dan siap untuk beli gitu. Dan alhamdulillah kita bisa selesaikan, dan ternyata bisa negosiasi dengan bank segala macam-macam, bisa selesai di angka 1,5 juta. So jadi sekarang ini happy banget si orangnya. Karena apa? Karena harusnya dia tidak dapat apa-apa, malah hilang semuanya. Sekarang masih ngantongi uang sekitar 1 miliaran gitu, 900 jutaan lah gitu. Demikian, jadi tidak ada yang tidak mungkin, dan itu diselesaikan dengan cepat sekali, so kurang dari 1 bulan malah ini. Jadi tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak di luar masuk di luar nalar yang bisa diselesaikan. Kalau Anda masih punya masalah, silahkan komen di sini atau gabung dengan WA Group RSC Temporary SKDA, yaitu WA saya aja 0815575 004 kali. Kalau masuk ke yang gratisan bisa dengan SKDA juga. Kalau nanti suatu saat Anda minta didampingi, ada biaya sob, tidak terlalu mahal biayanya, dan juga ada wajib wakaf gitu. Jadi dan itu Anda tinggal ikutin aja, ada pendampingannya sampai ke proses hukum. Jadi harus siap dulu. Jadi kalau kita berjuang itu jangan setengah-setengah, bila perlu bawa sampai ke pengadilan gitu. Sehingga kita nilai tawaran cukup tinggi, dan juga syaratnya satu adalah apa? Tidak boleh bermental miskin gitu. Jadi kedua harus yakin bahwa seluruh masalah bisa selesai. Nah ini karena saya udah nyampe kantor, saya sudahi dulu. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.